Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan mengenai bahan ajar display. Yuk kita simak videonya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Hikmah Hasanuddin. Di sini saya akan memaparkan mengenai 2 poin. Poin pertama yakni definisi dari bahan ajar display, yang kedua adalah jenis-jenis dari bahan ajar display. Nah, sebelum saya memaparkan kedua poin tersebut, jadi di sini kita harus mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Klasifikasi dari jenis bahan ajar itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak dan yang kedua yaitu bahan ajar non cetak. Nah, display di sini termasuk ke dalam jenis bahan ajar non cetak. Jadi, bahan ajar display ini adalah bahan ajar yang berisikan materi dan juga gambar yang ditampilkan di dalam kelas tanpa menggunakan proyeksi. Bahan ajar ini juga memiliki karakteristik tersendiri karena bahan ajar display ini terdiri dari tulisan dan juga gambar sekaligus, sehingga penyampaian materi yang ingin kita sampaikan dapat tersampaikan dengan maksimal. Nah, jadi jenis bahan ajar display ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama yaitu flip chart, yang kedua yaitu adhesive atau bisa dikatakan sebagai perekat, dan yang ketiga adalah word card, yang keempat adalah gambar, yang kelima adalah realia, dan yang keenam adalah diorama. Jadi bahan ajar yang pertama yaitu flip chart. Jadi flip chart ini merupakan kumpulan ringkasan, skema, gambar, dan juga tabel yang biasanya dibuka secara berurutan. Biasanya flip chart ini terdiri dari kumpulan kertas-kertas yang ditempelkan atau dilekatkan pada sebuah papan dan dibuka sesuai dengan topik yang ingin kita bahas. Nah, jenis bahan ajar display yang kedua yaitu adhesive atau bisa dikatakan sebagai perekat. Nah, jadi bahan ajar ini terdiri dari item-item yang bahannya terbuat dari magnet. Contohnya itu seperti hook and loop board display. Kemudian bahan ajar yang ketiga yakni wall card atau bisa dikatakan sebagai bagan. Jadi wall card ini terdiri dari beberapa poin-poin penting dalam pembelajaran yang biasanya dipajang di dalam dinding-dinding kelas atau sering kita sebut sebagai mind mapping. Nah, jadi bahan ajar yang keempat ini adalah gambar. Tentunya kita semua sudah mengetahui apa itu gambar. Jadi gambar itu merupakan suatu wujud atau rupa dari 2 dimensi. Contohnya itu seperti grafik, poster, dan foto. Nah, jadi jenis bahan ajar display yang kelima yaitu realia. Jadi realia ini merupakan bahan ajar yang berupa bahan-bahan nyata seperti jantung manusia, uang. Nah, jadi bahan ajar display yang kelima ini biasanya digunakan dalam pembelajaran biologi dan praktikum-praktikum lainnya. Jenis bahan ajar display yang keenam yaitu diorama. Diorama ini adalah sebuah pameran statis yang didesain untuk menyampaikan kejadian nyata yang didesain dalam bentuk 3D atau bisa dibilang contoh kecilnya yaitu patung atau miniatur. Sekian dari pemaparan materi yang ingin saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Bayu Nur Hamzah. Jadi tetap lanjut ya nontonnya, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nur Hamzah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang langkah-langkah pembuatan display. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema display apa yang akan kita buat nanti di kelas kita nanti. Yang kedua yaitu di sini kita menggunakan desain tampilan atau interface. Untuk pekerjaan ini kita bisa menggunakan 2 tools yaitu seperti Adobe Photoshop ataupun CorelDRAW. Yang ketiga, siapkan gambar, foto-foto dan lainnya yang sesuai dengan tema display apa yang akan kita buat. Yang keempat, siapkan alat-alat seperti pewarna, gambar dan lainnya. Yang kelima, ajak siswa kita untuk terlibat dalam pembuatan display. Yang keenam yaitu pilih jam atau hari yang sesuai untuk pembuatan display, karena dalam pembuatan kita harus menyesuaikan jam agar memudahkan dalam pembuatan display tersebut. Itu tadi 6 langkah pembuatan display dari saya. Mungkin yang selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan bahan ajar display bisa dilanjutkan oleh saudari Gafal Imah Pertiwi
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Khalifah Pertiwi. Saya merupakan pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari bahan ajar display. Langsung saja, kelebihan yang pertama yaitu bahan ajar display ini bersifat konkret. Jadi gambar atau foto itu dapat lebih realistis menunjukkan pokok permasalahan dibandingkan dengan media-media verbal semata. Kemudian yang kedua yaitu gambar dapat mengatasi masalah batasan ruang dan waktu. Jadi kan tidak semua benda atau objek peristiwa itu dapat kita bawa ke kelas, dan siswa juga tidak selalu bisa kita bawa ke objek peristiwa tersebut. Jadi cara mengatasinya yaitu dengan menyampaikan foto atau gambar. Misalnya kita akan menjelaskan materi tentang sejarah, yaitu tentang Candi Borobudur. Jadi kita tinggal menyajikan gambar atau foto Candi Borobudurnya saja. Terus peristiwa-peristiwa yang lampau, peristiwa-peristiwa yang kemarin juga kita bisa sampaikan dalam bentuk gambar atau foto. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu bahan ajar display ini dapat diletakkan dengan mudah di kelas-kelas atau di ruang-ruangan kelas. Yang keempat yaitu dapat dikembangkan sendiri oleh guru yang memiliki bakat seni. Nah, jadi bahan ajar display ini dapat dikembangkan sendiri oleh guru yang memiliki bakat seni. Jadi memang guru di sini dituntut untuk kreatif dalam membuat bahan ajar sehingga dapat menarik perhatian siswa dan siswa dapat antusias dalam belajar. Nah, bahan ajar ini juga dapat dikembangkan untuk hampir semua mata pelajaran, jadi lebih mudah. Kemudian bahan ajar display yang bagus mampu menarik perhatian siswa dan merangsang minat siswa. Nah, bahan display yang bagus, yang menarik itu dapat merangsang siswa dalam memahami materi, sehingga siswa ketika siswa antusias dalam mempelajari, dalam belajar, itu akan lebih mudah untuk siswa itu paham yang akan kita jelaskan. Kemudian yang terakhir, mampu menjelaskan arti dan mampu menyederhanakan informasi yang kompleks. Jadi bahan ajar dengan melihat gambar atau foto itu kita bisa mengetahui arti, dapat memperjelas arti. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu terlalu kecil untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, kecuali yang sudah dirancang khusus untuk pembelajaran tersebut. Kekurangan yang kedua yaitu jenis bahan ajar display ini merupakan jenis media yang diam, jadi tidak cocok digunakan dalam mengajarkan hal-hal yang bersifat gerakan. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.